Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Indonesia berpotensi jadi sasaran operasi seperti Venezuela karena Amerika Serikat tengah mengincar sumber energi dan mineral berharga. Dalam acara seminar nasional di Surabaya 19 Mei lalu, Yusril bilang hanya butuh hitungan jam jika serangan dilakukan. Dan kalkulasinya secara militer, Indonesia hanya mampu bertahan 4 hari. Kita tahu ada apa di balik langkah militer terhadap Venezuela, karena itu sumber minyak terbesar di dunia selain daripada apa yang di Timur Tengah. Tapi berhadapan sama NATO. Kalau NATO nyerbu NATO bubar. Target selain Greenland, negara mana? Ini yang dikejar. Kita dalam kondisi terus terang tidak siap perang. Kalau kita perang, paling kita mampu perang 4 hari. Setelah itu kita kehabisan amunisi, surrender. Pengamat menilai kekayaan energi dan mineral Indonesia memang jadi incaran kekuatan global. Indonesia juga dihadapkan pada ketergantungan teknologi dan kerentanan energi sehingga membutuhkan kelincahan diplomasi. Nah, kenapa dikaitkan dengan Venezuela? Memang secara logis bahwa Indonesia memang negara yang juga punya kekayaan energi yang tinggi dan saat ini potensial begitu ya dalam perebutan kekuasaan global. Yang kedua memang terkait dengan ketergantungan teknologi dan kerentanan energi sendiri. Jika Pak Prabowo berhasil melakukan yang kita sebut dengan keseimbangan berbahaya gitu ya, dangerous equilibrium, tentunya ini justru akan membawa keuntungan bagi Indonesia dan meningkatkan ketahanan kita. Sebelum munculnya pernyataan Menko Yusril, sejumlah isu mengait hubungan Indonesia dan Amerika Serikat lebih dulu mencuat. Dalam rapat dengan Komisi 1 DPR 19 Mei lalu, Menhan Syafri Samsudin menyatakan Presiden Prabowo menerima tawaran dari Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth untuk menjadikan Bandara Kertajati di Sumedang sebagai pusat pemeliharaan dan perbaikan pesawat angkut berat C-130 Hercules se-Asia. Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami. Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu. Jelang pertemuan Menhan Syafri dan Menteri Perang Hegseth di Amerika Serikat 13 April lalu, muncul isu adanya proposal agar pesawat militer AS diberikan akses terbang menyeluruh di ruang udara Indonesia. Belakangan, pertemuan keduanya menghasilkan kesepakatan kemitraan kerjasama pertahanan utama untuk mendorong kerjasama operasional dan pelatihan militer kedua negara. Sementara soal isu akses overflight, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan tak ada pemberian izin untuk AS. Akhir tahun lalu, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia bergabung dengan Board of Peace bentukan Presiden Donald Trump dan berencana mengirim pasukan stabilisasi ke Palestina. Bersamaan, RI juga terseret negosiasi tarif dagang pelik buah kebijakan kontroversial Presiden Trump. Situasi geopolitik kian panas dan menyulitkan posisi RI setelah pecahnya perang Iran. Selain menjalin hubungan dengan Presiden Trump, Prabowo juga menjalin diplomasi ulang-alik dengan pemimpin dunia lainnya, antara lain menemui Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Yang terbaru, Presiden Prabowo kembali terbang ke Perancis untuk menemui Presiden Macron. Ini merupakan kunjungan kenegaraan ketiga kalinya Presiden Prabowo ke Perancis selama tahun 2026 dan total keempat kalinya sejak menjabat Presiden RI. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Indonesia bisa jadi ditarget seperti Venezuela karena negara superpower mengincar sumber energi dan mineral langka. Menko Yusril bilang Amerika Serikat punya pangkalan militer di Guam di Samudra Pasifik yang bisa digerakkan dalam 6 jam.
menurut Yusril, Indonesia tak siap perang. Kalau sampai diserang, Indonesia hanya mampu bertahan 4 hari sebelum akhirnya menyerah. Mungkinkah skenario operasi militer Amerika Serikat seperti di Venezuela menimpa Indonesia? Mengapa kalkulasinya hanya 4 hari Indonesia mampu bertahan dari serangan pihak asing? Apakah semudah itu Indonesia dikalahkan di atas kertas dan di atas meja diplomasi? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Tapi malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Yosi Susilo, wartawan harian Kompas. Malam Mas Yosi. Malam. Mejen Purnawirawan Budi Pramono, DNA Atase Pertahanan di Iran 2009-2012. Malam. Mahfud Siddiq, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam. Koja Cempaka Timur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Pak Cempaka. Malam. Wibawanto Nugroho, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam Mas Wibawanto. Christian Guntur Lebang, koordinator analis Lab 45. Selamat malam Mas Guntur. Dan melalui saluran Zoom saya menyapa Ibu Koni Rahakundini, Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University. Selamat malam Bu Koni. Selamat malam, selamat malam. Ya. Dan saya menyapa Ibu Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Nasdem. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke, saya langsung ke Bu Koni kalau begitu. Ibu Koni, kita dengar pernyataan dari Pak Yusril yang mengatakan bahwa bisa saja Indonesia ditarget seperti Venezuela. Nah ini memangnya apakah memang ada peluang bahwa Indonesia nanti bisa diserang seperti Venezuela dengan presidennya yang kemarin diekstraksi? Di dalam konteks dunia saat ini, dalam konteks politik dan global geopolitik hari ini, geoekonomi hari ini, itu sangat mungkin. Apalagi Pak Yusril bicara tentang stok misalnya rare earth material. Saya pernah usulkan misalnya waktu kita gabung sama BRICS, harusnya kita tuh segera juga memperkuat aspek perlindungan rare earth material kita bersama-sama BRICS countries. Tapi saya nggak tahu nih kelanjutannya dari BRICS itu sudah apa yang dilakukan Indonesia. Tapi kalau disampaikan sekali lagi oleh Pak Yusril, saya rasa ini kita harus sambut baik ya, karena saya rasa Pak Yusril ini melihat ini bukan sekedar alarm, tapi wake up call untuk para pemimpin kita. Ini tuh udah wake up call, jadi kita harus betul-betul memberikan perhatian. Karena misalnya saja kita nggak usah hitung lah, material kita masih ada yang lebih jago sih bicara tentang itu ya. Tapi kita mesti lihat sekarang kesiapan kita tuh bagaimana tentang kalau memang TNI ini atau memang ada keinginan untuk memvenezuelakan Indonesia. Apakah TNI itu siap atau tidak? Apakah rakyat Indonesia itu permisif atau tidak? Catat ya, rakyat itu masalah penting gitu. Makanya kedekatan pemerintah dan rakyat itu menjadi sangat penting untuk menjaga negara. Beda kan perlakuan Venezuela terhadap dan juga perlakuan Iran misalnya. Nah itu juga menjadi perhatian. Tapi kalau kita lihat dari aspek pertahanan misalnya, kita bolehlah pamer apa saja yang kita sudah bisa beli ya dengan perkembangan yang sudah demikian masif di procurement untuk angkatan bersenjata kita. Tapi kita mesti ingat stok amunisi dan logistik kita itu masih sangat terbatas, dan itu akan menjadi isu besar ya kan. Kemudian alutsista kita itu masih banyak yang heavy maintenance, jadi itu akan jadi isu besar kalau sampai terjadi sesuatu ya kan. Dan yang paling gila lagi adalah walaupun anggaran pertahanan terus naik dan akan terus naik mungkin, tapi 70% anggaran itu untuk personil. Dan ini artinya menjadi bahaya buat kita sendiri kalau kita bicara tentang apa futuristic things yang akan kita hadapi ke depan. Yang keduanya juga adalah apa yang dibeli ya. Kalau buat saya tadi makanya sebelum kita on air saya bicara sama Mbak Amel sebagai Komisi 1. Saya tuh berharap sekarang tuh kita jangan cuma bangga kita punya kapal induk lah, mini atau apapun. Tapi kita tuh mesti lihat kelemahan Indonesia tuh apa. Early warning system itu lemah. Kita tuh masih terfragmentasi dalam beberapa hal. Misalnya maritime domain awareness. Karena sekarang kita punya Malaka. Malaka itu kita bisa dihormuskan gara-gara Malaka. Nah, karena kita lihat ya, buku putih pertahanan Amerika itu sudah berubah. 2026 target dia tuh mengontrol Silence of Communications dunia. Nah, kita punya Silence of Communication yang paling penting. Kita punya AKI 1, kita punya AKI 2, punya AKI 3. Jadi early warning system sangat penting, maritime domain awareness sangat penting. Bagaimana kita tuh operasi intelijen kita, integrasi intelijen kita. Operasi satu hal ya, tapi integrasi intelijen itu jadi penting. Ini intelijen kan mata kita nih. Apakah itu bisa terjadi atau enggak? Dan sekali lagi, intelijen kita banyak banget ya. Saya lihat bagus lah semuanya. Tapi apakah data itu terintegrasi? Apakah mampu kita mengintegrasikan data? Itu kayaknya menurut saya, saya melihat dari sini, dan saya melihat bagaimana Rusia bekerja dengan sistem intelijennya.
kayaknya kita masih belajar banyak untuk harus belajar banyak tentang sistem integrasi intelijen. Oke. Jadi kalau bisa di Venezuela kan sangat bisa. Sangat bisa di Venezuela kan. Kalau menurut Mas Wibawanto, apakah Indonesia memang bisa di Venezuela kan? Atau sekedar mungkin ini hanya game teori saja? Ya, kalau saya melihat pernyataan Pak Yusril itu bukan dari perspektif emosional atau konspiratif ya. Jadi itu realisme geopolitik. Jadi saya tidak melihat Indonesia itu akan diinvasi. Invasi? Ya, tidak akan diinvasi. Saya tidak melihat begitu. Tapi saya lebih melihat bahwa kita itu akan menjadi area perebutan pengaruh. Area perebutan Ya, pengaruh. dari great power Amerika sebagai ruling power dan rising power China. Karena untuk mereka itu bisa sukses di dalam struggle of power ini, mereka membutuhkan Indonesia. Artinya apa? Membutuhkan area of influence di Indonesia, mendapatkan akses ke Indonesia. Kenapa? Karena posisi geografis kita secara fisik ya. Mereka butuh lintasan laut, lintasan udara, ya. Dan juga kita juga kaya akan energi seperti dijelaskan tadi, SDA dan lain-lain. Dan kita tuh adalah negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar dan kita tuh swing states. Sehingga di dalam konteks irregular competition seperti sekarang antara Amerika dan China yang menghindari perang terbuka, mereka tuh butuh Indonesia sebagai prize di Indo-Pasifik. Jadi tesisnya tuh siapa yang bisa memenangkan pengaruh di Indonesia itu menambah chance akan memenangkan pertarungan di Indo-Pasifik karena itu sentral untuk mengubah dunia secara sistemik. Itu Memenangkan dulu. pengaruh artinya memang seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa bukan sampai diinvasi. Bukan diinvasi. Nah, makanya kita itu memang negaranya bukan negara revisionis. Kita tuh adalah negara yang menjaga stabilitas posisinya, postur luar negerinya. Yang kedua, kita itu juga mengambil posisi sebagai hedger. Nah, makanya kita harus mengambil yang namanya equidistant diplomasi, melakukan multidirectional diplomasi, baik ke Amerika, baik ke China dan Rusia, gitu. Dan kita itu punya red line. Red line kita itu adalah kita memperjuangkan norma rule of law, ya, dan perdamaian di dunia. Tuh kodratnya kita sekarang. Dan kita tuh middle power, gitu. Nah, jadi kita harus punya akses yang sama terhadap semua yang bertarung. Itu poin penting. Nah, tetapi kalau kita itu mau berdiplomasi dengan zigzag tadi, saya hati-hati dengan kata-kata zigzag. Nah, karena itu misleading, Mbak. Nah, lebih baik dikatakan kita itu melakukan kuantum diplomasi atau ada yang pemerintah bilang open diplomasi atau multidirectional diplomasi. Ya pada prinsipnya ujung-ujungnya 3 fondasinya. Yang pertama itu kita harus tahu core national interest kita tuh. Itu poin 1 ya. Poin kedua, tadi sudah disampaikan juga, kita tuh harus kuat ke dalam. Kekuatan domestik, kompak antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah itu harus punya public trust dari rakyat dan harus kompak semuanya. Tadi Pak Mahfud juga ada ngobrol sama saya, bagaimana apa yang menjadi keinginan dari political leaders itu harus ditopang oleh governance yang bagus gitu. Nah, itu penting. Yang ketiga, baru kita bisa melakukan strategic otonomi. Kita bisa bermanuver dengan relatif independen di luar negeri gitu, untuk mengambil posisi memperjuangkan national interest kita. Itu dulu, Mbak. Oke, baik. Saya coba ke Pak Budi. Kalau Pak Budi sendiri ketika mendengarkan pernyataan speech dari Pak Yusril, analisa apa yang bisa Anda berikan? Begini, kita ini semuanya yang ada di sini kan academician, apalagi adik-adik ini semuanya yang ada di sini melihat tentunya the way to thinking itu kan harus academically by research dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, my big question is, apakah pernyataan itu sudah ada verifikasi metodologik? Metodologically, apakah sudah ada pernyataan terbuka yang seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, begini, kita harus sadar bahwa saat sekarang ini kan eranya era modern warfare. We are not talking about war stockpile. Kita tidak berbicara bagaimana cadangan munisi kita tidak hanya bicara bagaimana suku cadang yang kita punyai, kita tidak hanya bicara berapa pesawat yang kita punyai, berapa kapal selam yang kita punyai, kita juga harus berbicara bagaimana sih soldier courage. Jadi bagaimana sih semangatnya soldier? Oke, straight forward saya coba menjawab. Itu hanya berupa digit, ya 4 lagi kan gitu. Itu terlalu sederhana menurut saya untuk menerjemahkan bahwa Indonesia dalam 4 hari habis-habisan. Kita kan harus sadar bahwa kita consist of more than 17,000 island inhabitant, lebih dari 17.000
pulau yang dihuni maupun tidak dihuni. Nah, kita juga akan ada lesson learn dari Iran, meskipun different countries has different treatment, kita tidak bisa sama-samakan. Jadi setiap negara pasti punya treatment yang berbeda-beda. Tapi kan lesson learn membuktikan seberapa kali kalimat mengatakan bahwa Iran akan jadi zaman batu, Iran akan dijadikan dalam berapa minggu, berapa bulan, dan lain sebagainya. Proven? Not proven. Nah, ini kalau dibandingkan dengan Iran, Iran ini homogen. Ya, memang di sana ada mosaic defense. Kita juga ada sisan kamrata. Nah, kembali lagi ke modern warfare, itu mungkin bisa terjadi kalau kita bicara ini high intensity. Ya. Mungkin itu bisa terjadi kalau itu adalah berbicara tadi bagaimana cadangan munisi dan lain sebagainya, bisa terjadi karena high intensity. Tapi kalau misalnya in term of Indonesia, the most archipelagic country in this planet, Indonesia yang negara kepulauan seperti ini, kita harus tanyakan, kita punya special terminology Mbak dalam militer. That's what we call it Cumemu and Karla. Jadi menurut Pak Budi, ini kan kenapa keluar dari pejabat politik senior di pemerintahan Prabowo Subianto? Apakah menurut Bapak ini merupakan sesuatu yang realistis atau justru merupakan sebuah excuse karena Indonesia semakin dekat ke Amerika Serikat? Ya, ini menurut saya bisa dua-duanya. Tapi kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang itu tadi saya kembalikan lagi metodologi. Kalau kita mengeluarkan statement yang hubungannya nasional, tentunya metodologinya apa yang dipakai untuk mengatakan seperti itu. Kalau kita bicara tentang Indonesia, kan kita harus ditanyakan, dia ini mau menyerang dari arah mana? Cuacanya seperti apa? Cumemu Karla tadi yang saya bilang. Medannya seperti apa? Medannya dia menyerang dari pegunungan, ataukah dia menyerang dari laut? Apakah dia menyerang dari dirgantara, dari udara? Nah, kemudian musuh yang kita hadapi ini seperti apa? Kemudian Karla, karakteristik yang lain itu termasuk yang tadi disampaikan pembicara sebelumnya, kita adalah negara yang non-blok. Dari sisi mana kita bisa diserang? Kita juga bukan preemptive strike, kan? Kita adalah negara yang defense. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo dengan bebas aktif 2.0, ya, that's on the right track actually. Apa artinya? Kita memang hedging baik ke Rusia. Kenapa ke Rusia? Kita memang perlu keseimbangan geopolitik. Kenapa kita ke Amerika? Karena ke Amerika kita perlu perspektif of keamanan and industri. Kenapa kita ke Middle East in the perspective of energy? Kenapa kita juga selain itu kita juga ke China in the perspective of ekonomi. Jadi ke Rusia, ke Amerika, ke China, ke Middle East sekalipun, ini ada special purpose, di mana special purpose ini adalah perpanjangan dari bebas aktif. Nah, nanti saya lanjutkan kepada Pak Budi. Sekarang saya coba ke Bu Amelia. Bu Amelia, pertanyaannya sama. Pernyataan bahwa bisa saja kita diserang seperti Venezuela dan bertahannya 4 hari datang dari pejabat senior di pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Apa sih latarnya Anda dari Komisi 1? Saya sependapat dengan para narasumber sebelumnya ya, bahwa saya kira narasi bertahan selama 4 hari itu harus dilihat secara hati-hati dan tidak boleh dipahami secara mentah ya. Jadi kemungkinan angka seperti itu biasanya lahir dari simulasi tertentu, misalkan terkait dengan kemampuan logistik, amunisi, atau kesiapan tempur dalam skenario perang konvensional skala besar misalnya ya. Tetapi dalam perang modern tidak sesederhana itu gitu ya. Ketahanan sebuah negara itu tidak hanya dihitung dari jumlah hari perang terbuka ya. Yang juga harus kita lihat adalah kemampuan mempertahankan komando nasional, kemudian infrastruktur strategis, logistik, kemudian ruang udara, komunikasi dan stabilitas politik. Dan Indonesia juga punya faktor geografis yang sangat kompleks. Jadi sebagai negara kepulauan, sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, oleh karena itu kemampuan pertahanan tidak bisa disederhanakan hanya menjadi satu angka. Apalagi kalau konteksnya simulasi dan parameternya tidak dijelaskan secara utuh gitu, Mbak. Oke, baik. Coba saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, ini ketika Pak Yusril mengatakan bahwa Indonesia ini justru ikut-ikutan negara jiran mengecam, tidak ikut-ikutan ya, berbeda dengan sejumlah negara lain, kita tuh nggak ikut-ikutan ketika mengecam serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela. Apakah ini merupakan cara diplomasi ke Amerika Serikat atau kelemahan posisi diplomatiknya Indonesia? Sebenarnya melihat hubungan Indonesia dengan Amerika ini kan, apalagi dalam beberapa, mungkin 6 bulan terakhir ya, sebenarnya kan semakin lama terlihat semakin dekat ya. Pertama mungkin dari kita join Board of Peace,
Terus kita diajak menjadi wakil komandan ISF, meskipun sampai sekarang belum jelas, tanda tangan ART deal, MDCP kemarin, di luar itu kita ada partnership juga dengan Jepang dan Australia gitu, yang mana kalau saya geser perspektifnya sebagai misalnya pesaing Amerika, Tiongkok gitu, kok Indonesia semakin dekat dengan negara-negara yang dianggap mengelilingi Cina gitu kan. Jadi menurut saya ini juga sangat tidak terprediksi sih pernyataan Pak Yusril ini, ketika kita secara geopolitik menunjukkan sinyal-sinyal kita lebih dekat dengan Amerika, meskipun dibilang kita melakukan hedging ya, karena kita juga ke Moskow, kita ikut BRIC misalnya. Tapi kemudian menggunakan contoh Venezuela dan Greenland, saya rasa ada semacam ketidaksinkronan di dalam pemerintah menjalankan foreign policy-nya. Dan ini nggak pertama kali. Kita ingat beberapa bulan lalu, meskipun konteksnya bercanda, Pak Menteri Keuangan Purbaya pernah bilang, kayaknya asik juga ya kalau kita pajakin Malaka. Nggak lama kemudian, Menlu Sugiono meluruskan bahwa kita upholding UNCLOS, kita tidak mungkin melakukan itu dan sebagainya. Jadi buat saya ketika presiden yang sangat aktif melakukan diplomasi, berkunjung ke sana kemari, seharusnya yang di bawahnya pun memiliki sensitivitas untuk tidak sembarangan mengeluarkan statement. Buat saya, kalaupun ada tadi disebut misalnya ada war game di balik ini, ada simulasi yang dilakukan oleh satuan di TNI, kayaknya nggak pas ini disampaikan bahkan di forum yang terbuka gitu. Untuk forum tertutupnya saya mempertanyakan, ini forum terbuka bisa diakses oleh semua orang YouTube-nya gitu. Jadi sepertinya perlu dikalibrasi lagi sebenarnya cara komunikasi pemerintah, karena tentu setiap pemerintah boleh mempertimbangkan ancaman yang dihadapi, mempersiapkan worst case scenario, apakah kapan teman bisa dilawan dan sebagainya, tapi itu disampaikan ke publik itu kan masalah lain. Jadi sebenarnya isunya bukan sekedar ini kita menghadapi lawan yang nyata atau tidak, tapi bagaimana keselarasan antara cara pemerintah berdiplomasi dalam hal ini presiden dengan bawahan-bawahan ya menteri-menterinya mengeluarkan statement di publik. Baik, ini yang jadi pertanyaan kita bersama adalah ketika Menko Yusril mengatakan kita cuma bisa bertahan 4 hari, lalu bagaimana kira-kira kalkulasi perang Republik Indonesia jika seumpama terjadi serangan oleh Amerika Serikat? Nanti kita bahas lebih lengkap, saudara, tetap bersama kami di Bola Liar. Setelah kabar Bandara Kertajati jadi bengkel Hercules Amerika Serikat dan isu akses terminal